Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gias Lutfi Nazmuddin dari jurusan Akidah Filsafat kelas A semester 3 dengan nomor mahasiswa 1191010040. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat manusia. Perihal hakikat tujuan hidup, manusia merupakan suatu hal yang menyangkut aspek filosofis. Manusia berbeda dengan binatang karena manusia mempunyai suatu akal atau pikiran. Terkadang, pada saat tertentu, manusia akan mulai menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan keberadaan dirinya. Hal inilah yang kita sebut dengan filsafat manusia. Pada intinya, filsafat manusia merupakan segala sesuatu yang menyangkut manusia sebagai objek studi yang kita terus tanyakan. Adapun pada Wikipedia dijelaskan, filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia serta dunia yang melingkupinya. Dalam sejarah, ada beberapa yang mendahului filsafat manusia, yaitu psikologi filsafat, psikologi rasional, eksperimental, dan empiris. Yaitu tadi menurut Wikipedia. Selanjutnya masuk pada bagian hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun, hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia yang lain selalu berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan. Mulai dari fisik, ideologi, kegemaran, dan lain sebagainya. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan yang belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli fikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Seperti yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rational, artinya binatang yang berpikir. Selanjutnya, manusia sebagai Homo laquens, atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Lalu ada lagi, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga binatang yang pandai membuat alat. Ada lagi, manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Lalu ada manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Menurut Langeveldt, seorang tokoh berkebangsaan Belanda, memandang manusia sebagai animal educandum dan animal educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Oleh karena itu, unsur rohaniyah merupakan syarat mutlak terlaksananya program-program pendidikan. Pada kali ini saya akan memaparkan apa sebenarnya hakikat manusia yang dirangkum dari beberapa sumber bacaan. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Berikut pembahasannya. Yang pertama mengenai jasmani dan rohani. Setidaknya terdapat 4 aliran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Yang pertama ada aliran serba zat materi atau materialisme. Materialisme mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka manusia itu adalah materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas darah, daging, tulang. Jadi aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Yang kedua ada aliran serba ruh atau idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh
merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa manusia. Jadi, aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh dan jiwa. Tanpa ruh dan jiwa, maka jasmani, raga, atau fisik akan mati dan sia-sia. Lalu selanjutnya ada dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan antara jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat antara zat, raga, dan ruh, jiwa, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir ada eksistensialisme. Kita bahas dulu tentang eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di dalam semesta yang tidak jelas, kacau, dan hampa ini. Aliran filsafat modern ini berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi dan perwujudan sesungguhnya dari manusia itu sendiri. Jadi, intinya hakikat manusia menurut aliran eksistensialisme adalah hal-hal yang menguasai manusia secara menyeluruh, memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Selanjutnya ada dari sudut pandang antropologi. Dari sudut pandang antropologi, terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Disadari atau tidak, manusia sering memperlihatkan dirinya sebagai makhluk individu, seperti ketika mereka memaksakan kehendaknya atau egoisme, lalu memecahkan masalahnya sendiri, percaya diri, dan lain-lain. Menjadi seorang individu manusia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial, yang seperti kita ketahui, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Lalu ada manusia sebagai makhluk susila. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Selanjutnya ada harapan manusia. Harapan dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Dan harapan saya sebagai manusia, yakni saya berharap agar saya dapat menjadi manusia yang senantiasa diberi ketenangan, kejernihan akal pikiran, supaya selalu bisa mempertimbangkan segala sesuatu, juga mengambil keputusan dengan bijak. Lalu ada tujuan hidup. Tujuan hidup manusia yang pertama, untuk merealisasikan diri menjadi semakin sempurna dan utuh. Dengan kata lain, kehidupan bagi manusia merupakan kesempatan baginya untuk semakin merealisasikan diri. Kesimpulan ini berangkat dari penyelidikan atas fakta bahwa manusia tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah merasa dirinya sempurna maupun cukup. Dengan kata lain, manusia tidak akan pernah merasa dirinya cukup atau sempurna sampai dirinya mati. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menjalani proses hakikat sebagai manusia, yakni menuju pada kematian. Adapun untuk tujuan hidup saya sendiri, yakni untuk mencapai harapan saya menjadi manusia yang senantiasa selalu diberi ketenangan, selalu diberi pemikiran yang jernih dan tidak bersumbu pendek. Kehidupan yang dialami manusia bertujuan untuk merealisasikan dirinya menjadi lebih sempurna dan utuh, serta sebagai kesempatan untuk menjalani proses menuju tujuannya, yakni kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia yang tersebut dapat dicapai dengan menjalani proses melepaskan, memberi, dan menerima. Proses melepaskan di sini berarti hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan adalah proses pelepasan secara terus-menerus sampai pada akhirnya tiba pada suatu pelepasan yang radikal, yakni pelepasan antara badan dan jiwa atau ruh dan raga. Lalu ada memberi. Memberi berarti hidup dengan kesadaran untuk rela berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir ada menerima. Menerima berarti hidup dengan kesadaran untuk mau memikul tanggung jawab. Jadi, segala tujuan manusia, yakni tentang kebahagiaan, ketenangan, itu bisa dicapai dengan melewati proses kehidupan, yakni melepaskan,
memberi, dan menerima. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.